Skandal ini belum selesai, dan justru kini masuk babak yang lebih panas. Saat publik mengira konflik ini hanya sekedar isu rumah tangga dan rumor media sosial, status kasusnya justru resmi naik ke tahap penyidikan. Artinya, ada dugaan tindak pidana yang dinilai cukup serius untuk ditelusuri lebih dalam. Nama Inara Rusli kembali jadi sorotan. Insanul Fahmi tak lagi bisa menghindar dari panggilan hukum. Dan di tengah situasi yang makin tegang, Mawa mendadak buka suara dengan pernyataan yang mengejutkan publik. Rumor soal WhatsApp, isu rumah lama yang disebut sudah ditempati, hingga ancaman laporan pidana dan perebutan hak asuh anak. Semuanya kini saling bertabrakan dalam satu pusaran konflik besar. Benarkah ada bukti elektronik yang akan mengubah segalanya? Apakah mediasi akan menjadi jalan damai, atau justru perang hukum ini baru saja dimulai? Simak laporan lengkapnya, karena detail demi detail yang terungkap hari ini bisa menjadi kunci dari semuanya. Perkara dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi kini memasuki fase baru. Polda Metro Jaya resmi menaikkan status kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya, penyidik menilai telah ditemukan unsur dugaan tindak pidana yang cukup untuk ditindaklanjuti. Dalam tahap ini, aparat tak lagi sekedar mengumpulkan klarifikasi, melainkan mulai menyusun konstruksi hukum berdasarkan alat bukti yang ada. Langkah ini sekaligus menjawab spekulasi publik bahwa perkara tersebut bukan sekedar isu pribadi, melainkan telah masuk ranah hukum yang serius dan membutuhkan pembuktian secara formal. Dengan naiknya status perkara, penyidik dijadwalkan kembali memanggil pihak-pihak terkait. Mawa sebagai pelapor akan menjalani pemeriksaan tambahan guna melengkapi berita acara pemeriksaan. Sementara dua nama yang telah berstatus terlapor, Inara Rusli dan Insanul Fahmi, juga akan dipanggil untuk pendalaman keterangan. Pemeriksaan ini bertujuan mencocokkan pernyataan antar pihak serta menguji konsistensi keterangan sebelumnya. Kepolisian menegaskan seluruh proses dilakukan profesional tanpa memihak, serta memastikan setiap pihak mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan klarifikasi. Dalam kasus ini, alat bukti elektronik menjadi perhatian khusus penyidik. Rekaman CCTV dan bukti digital lain disebut sebagai bagian penting dalam pembuktian. Namun, kepolisian menegaskan seluruh bukti tersebut harus diverifikasi secara ilmiah melalui laboratorium forensik. Uji autentikasi dilakukan untuk memastikan rekaman tidak mengalami manipulasi atau perubahan data. Proses ini krusial agar bukti yang diajukan sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Keterangan ahli forensik digital nantinya akan menjadi dasar kuat dalam menentukan arah penyidikan selanjutnya. Isu yang sempat beredar di media sosial menyebut WhatsApp Inara Rusli dipegang oleh Insanul Fahmi. Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh pihak kuasa hukum Insanul. Mereka menilai pernyataan itu tidak berdasar dan telah diklarifikasi sebagai informasi yang keliru. Kuasa hukum menegaskan bahwa kliennya tidak pernah mengakses maupun memegang perangkat komunikasi milik Inara. Pihaknya meminta agar setiap tudingan dibuktikan secara hukum, bukan sekadar rumor yang berpotensi menggiring opini publik. Klarifikasi ini menjadi bagian dari upaya menjaga proses hukum tetap objektif. Di tengah proses hukum yang berjalan, dinamika hubungan pribadi turut menjadi sorotan. Mawa mengakui belum membalas pesan-pesan yang dikirimkan Insanul. Sikap tersebut dinilai menunjukkan bahwa komunikasi di antara keduanya masih tertutup. Sementara itu, Insanul melalui kuasa hukumnya menyatakan ingin bertemu dan berbicara baik-baik demi mencari penyelesaian. Namun hingga kini belum ada pertemuan yang terwujud. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum berjalan beriringan dengan konflik emosional yang belum menemukan titik temu. Polemik kembali memanas ketika Mawa memberikan komentar di media sosial yang menyebut rumah lamanya kini telah ditempati Insanul. Pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan luas di kalangan warganet. Banyak pihak menilai komentar itu membuka babak baru konflik yang sebelumnya hanya berkisar pada isu dugaan perselingkuhan. Meski demikian, pihak kuasa hukum Insan meminta agar publik tidak langsung menarik kesimpulan tanpa pembuktian hukum. Mereka menekankan pentingnya verifikasi fakta sebelum mempercayai informasi yang beredar. Kuasa hukum menyebut kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice tetap terbuka. Namun, langkah tersebut hanya bisa ditempuh jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Dalam aturan kepolisian, perdamaian dapat menjadi pertimbangan tertentu, tetapi tidak serta-merta menghapus proses hukum tanpa syarat. Hingga kini, belum ada kesepakatan yang mengarah pada penyelesaian damai. Oleh karena itu,
penyidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sambil menunggu kemungkinan mediasi yang mungkin terjadi di luar proses formal. Di sisi lain, perseteruan antara Inara Rusli dan Virgon juga berkembang pada isu hak asuh anak. Virgon mendatangi Komnas Perlindungan Anak untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diajukan pihak Inara. Dalam pertemuan tersebut, ia menjawab sejumlah pertanyaan terkait kondisi dan kesejahteraan anak-anaknya. Komnas disebut akan melakukan visitasi guna memastikan kepentingan anak tetap terjaga. Agenda mediasi pun direncanakan sebagai upaya mencari solusi terbaik bagi masa depan anak-anak mereka. Kuasa hukum Virgon mengungkapkan rencana untuk mengajukan gugatan pengalihan hak asuh. Langkah itu akan ditempuh setelah hasil mediasi dan visitasi resmi keluar. Pihaknya menyebut kliennya memegang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai hak asuh hingga anak mencapai usia tertentu. Mereka menilai putusan tersebut wajib dilaksanakan. Rencana gugatan ini menunjukkan bahwa konflik tak lagi sebatas polemik, tetapi telah memasuki tahap strategis secara hukum. Pihak kuasa hukum Inara Rusli melayangkan ultimatum agar anak-anak dikembalikan secara sukarela dalam waktu 5 hari. Jika tidak dipenuhi, mereka menyatakan siap menempuh jalur pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara sesuai pasal yang berlaku. Pernyataan tegas ini memperlihatkan bahwa kedua belah pihak sama-sama bersiap menghadapi konsekuensi hukum. Kini publik menanti apakah mediasi akan menjadi jalan keluar atau justru konflik ini akan berlanjut hingga persidangan panjang.